AHY protes, kasus Lukas NMB diduga dipolitisasi. Denny Siregar, lemah gini kok, pengen jadi presiden, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Konferensi pers Ketum Partai Demokrat hari ini terasa istimewa karena muatannya cukup khas, yakni penyampaian sikap atas ditetapkannya Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Lukas NMB, sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Pegiat media sosial Denny Siregar langsung menyoroti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang membela Gubernur Papua Lukas NMB yang saat ini menjadi tersangka di KPK. Denny Siregar secara belak-belakan menyebut AHY sosok yang lemah. Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 30 September 2022. Lemah gini kok pengen jadi presiden, ujar Denny Siregar. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mewanti-wanti agar dalam proses hukum terhadap kadernya Lukas NMB agar jangan ada politisasi di dalamnya. AHY awalnya menyampaikan Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan terhadap Lukas. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil, jangan ada politisasi dalam prosesnya, kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis 29 September 2022. Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo, memberi analisis menarik sebagai berikut. Sudah banyak kader partai baik yang menjadi calon kepala daerah maupun tidak telah terjerat kasus OTT KPK. Bila partai langsung membela kadernya tersebut, maka ini bisa berpengaruh pada elektabilitasnya. Maka partai harus hati-hati, kata Karyono dalam pernyataan persnya. Sebegitu mendesakkah pernyataan sikap itu disampaikan? Kalimat jangan sampai ada tindakan trial by the press menunjukkan kegalauan Partai Demokrat bahwa pemberitaan media akan mengerus dukungan publik terhadap partainya. Ada hal kontras dalam cara Partai Demokrat mengeliminir sosok Lukas NMB dari partai tempatnya bernaung. Keputusan menonaktifkan Lukas dari posisi Ketua DPD bisa dimaknai sebagai memisahkan kepentingan partai dari keberadaan seorang kader yang menghadapi kasus hukum. Dalam waktu bersamaan, partai memutuskan untuk memberikan bantuan hukum berpotensi disikapi negatif. Sebagaimana diungkap oleh pengamat publik dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, potensi untuk direspon negatif juga diduga akibat sikap Ketum Partai Demokrat yang meminta KPK memperhatikan kemungkinan adanya muatan politis dalam penetapan tersangka kepada kader itu. Tentu saja publik tidak mudah membedakan sosok Lukas NMB sebagai pribadi di satu sisi dan sebagai gubernur yang didukung Partai Demokrat di sisi lainnya. Jika memang Partai Demokrat ingin namanya terjaga, sejak awal seharusnya memberi pendampingan sebelum kasusnya merebak. Pendampingan tersebut mungkin akan mencegah tindakan koruptif dari para kader partai, sehingga akhirnya dipersangkakan dalam kasus korupsi. Cara demikian dinilai lebih elegan ketimbang upaya memberikan bantuan hukum setelah kasusnya merebak. Sikap sebaliknya ditujukan Muldoko, yang selama ini dikenal publik sebagai Ketum PD versi Munaslup di Deli Serdang. Muldoko mengirim kesan mendukung KPK bahwa KPK dimungkinkan menggandeng TNI untuk melakukan upaya paksa. Kesan ini terasa cukup kuat, khususnya atas ketetapan PD memberikan bantuan hukum pada NMB. Jika PD merasa gelisah dengan kemungkinan ada muatan politis dalam kasus ini, sebaiknya tetap mengambil posisi aman, tidak mengeluarkan pernyataan bersayap, seakan-akan muatan politis itu mungkin terjadi. Kesan itu sangat kental karena di dalamnya ada bumbu berupa gambaran di peristiwa masa lalu. Adapun alasan sakit sehingga Lukas tidak hadir sesuai jadwal pemeriksaan penyidik KPK terkesan dipaksakan. Bahkan, bukankah banyak kasus serupa pernah menimpa para tersangka sebelumnya? Toh KPK memiliki mekanisme dalam menangani tersangka sedang sakit. Istilah dibantarkan ke dokter barangkali boleh dijadikan acuan dan cara seperti ini sangat lumrah dilakukan. Kasus LE memang sudah mencapai puncaknya dengan penetapan tersangka. Setelah beberapa waktu disebutkan bahwa sedang ada penyelidikan kasus-kasus besar di Papua. Jika saja semua pihak menyadari posisinya masing-masing, tentu perjalanannya tidak serumit ini. Jika KPK tidak mengambil langkah taktis,
misalnya mengikuti kehendak tersangka untuk menangani kesehatannya terlebih dahulu. Sebagai pejabat negara, LE secara praktis berhak mendapatkan perawatan kesehatan, lebih-lebih berkaitan kasus hukum antara KPK dengan pihak tersangka. Harus ada kesepakatan dalam rangka memprioritaskan pemulihan kesehatan tersangka. Pihak lain yang turut berkepentingan, Partai Demokrat misalnya, perlu memfasilitasi pemulihan kesehatan dimaksud, dan bukan hanya fokus pada bantuan hukum, tetapi lebih luas dari perkara korupsi yang diungkap. Seandainya keberatan, tersangka sudah dihilangkan melalui penanganan dokter yang difasilitasi KPK. Tidak ada lagi alasan tersangka mangkir dari penyidikan. Sementara itu, perkara lain yang tidak kalah rumitnya, pendukung Lukas yang menjadi bemper hidup perlu dibereskan oleh Polri. Kasus pidana tidak boleh dianggap seperti pilkada atau kebijakan publik. Mereka perlu diberikan pendekatan tertentu. Mungkin di dalamnya ada pihak politisi yang memobilisasi massa. Dalam hal ini, Partai Demokrat harus mengambil peran. Kesimpulan kita, perlu sinergitas yang solid antara institusi hukum dengan birokrasi dan partai politik dalam upaya penyelesaian kasus besar yang melibatkan kader partai sekaligus sebagai pejabat negara. Bagaimana menurut Anda? Mahmud Nurwindu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA, selalu sebangku. Sudah saya temui ke rumahnya, saya konfirmasi, dia nggak bisa jawab. Demi Allah saya datang ke rumahnya. Saya Mahmud Nurwindu, saya pernah sekolah di SMA Negeri 6 Solo, lulus tahun 1980 sesuai dengan ijazah yang dikeluarkan di bulan April 1980. Dan saya menyatakan betul bahwa Bapak Joko Widodo pernah dan sama-sama satu sekolah dengan saya dan satu kelas dengan saya. Itu pernyataan yang saya buat dengan sejujurnya dan apa adanya. Terima kasih. Ya Allah, kalau ijazahnya Jokowi ini tidak palsu, saya minta saya jangan diberi hidup sampai matahari terbit. Berdasarkan dokumen yang ada pada kami bahwa atas nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Rencana penulis Jokowi undercover gagal total. Ternyata tujuannya ini ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bambang Trimulyono klaim bahwa buku yang ditulisnya dengan judul Jokowi Undercover itu dipesan oleh 1 juta orang. Karenanya Bambang Trimulyono menegaskan bahwa saat ini, saat ia melakukan mubahalah, itu bukanlah untuk mencari panggung. Bambang Trimulyono mengaku bahwa ia sudah punya panggung sendiri. Hal itu diungkap Bambang Trimulyono kepada Gus Nur usai melakukan sumpah mubahalah. Perlu saya sampaikan, saya pengen bicara sedikit Gus. Saya tidak bermaksud memusuhi siapapun dengan pernyataan-pernyataan saya ini, ya toh? Jadi silakan semua dinilai secara adil. Pihak-pihak yang bersangkutan diperiksa termasuk saksi-saksi yang tadi dimaksud. Apakah betul saya tanya begitu sama mereka? Kan gampang gitu loh. Ungkap Bambang Trimulyono dikutip dari YouTuber Gus Nur 13 Official pada Selasa 27 September 2022. Gak usah, belum ini dikatakan ini hoax. Ini orang yang apa? Pengen cari panggung? Buat apa? Saya sudah punya panggung sendiri kok. Buku Jokowi Undercover itu yang pesan 1 juta orang. Ngapain saya butuh gitu-gituan? Artinya kan ada pengakuan tambahnya. Lebih lanjut, Bambang Trimulyono mengatakan bahwa buku Jokowi Undercover 2 sudah disiapkan, namun belum dicetak karena alasan dana. Jokowi Undercover 2 belum dicetak, belum ada duitnya, belum ada percetakan yang berani mencetak. Terang Bambang. Gus Nur menawarkan kepada siapapun yang ingin memberikan donasi kepada Bambang Tri untuk bisa mencetak buku Jokowi Undercover 2. Dan Gus Nur pun memastikan ia ikut berdonasi. Perlu diketahui, mubahalah Bambang Trimulyono ramai diperbincangkan publik usai diunggah oleh Sugik Nur alias Gus Nur di kanal YouTube miliknya Gus Nur 13 Official. Sebagai informasi, Bambang Trimulyono adalah penulis buku Jokowi Undercover. Buku ini muncul pada masa Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga dicalonkan presiden pada pemilu 2019 silam. Kini muncul podcast berjudul Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran. Bloko Suto, sekarang siapa yang pendusta? Part 1.
Videonya diunggah pada Selasa 27 September 2022. Sugiknur memandu Bambang Trimulyono melakukan mubahalah. Ia bersumpah di bawah Al-Quran dan menyatakan bahwa isi buku Jokowi Undercover itu benar. Bambang Trimulyono lantas berani bersumpah agar dilaknat apabila semua yang ditulisnya itu kebohongan semata. Pria bernama Bambang Trimulyono ini lahir di Blora 5 Mei 1971. Dia merupakan penganut agama Islam. Sosok yang cukup kontroversial itu merupakan warga Jamnangan, Desa Sukaharjo, Blora, Jawa Tengah. Pria yang akrab disapa Mas Mul ini telah memiliki beberapa buku yang diterbitkan sebelumnya. Ada buku berjudul Adam 31 meter, Mencari Tanda Tangan Tuhan dan Ayat-Ayat Emas Evolusi dalam Al-Quran. Bambang Trimulyono dijebloskan ke penjara karena buku Jokowi Undercover yang ditulisnya berisi informasi palsu. Perbuatannya itu dijerat pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ia mendekam di penjara selama 3 tahun. Pada 29 Mei 2017, Bambang Tri sempat ingin mengajukan banding tetapi urung dilakukan sehingga putusannya berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Bagaimana menurut Anda?